Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dari kelas akuntansi A1 semester 5. Kami akan menyampaikan bab 5 dan 6 tentang biaya sistem pengendalian, desain, dan evaluasi sistem pengendalian manajemen. Kelompok 3 terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada Wahida Nuri Yulianti dengan NIM 181021009. Yang kedua ada Rian Eka Septiawan dengan NIM 1811021. Yang ketiga ada M. Zaki Tiffany Lazuardian dengan NIM 181102108. Yang keempat ada Ulfa Kholisotul Munamas Adab dengan NIM 181102130. Yang kelima dengan saya sendiri Utfiatul Laila dengan NIM 181102146. Yang keenam ada Novita Miftahul Jannah dengan NIM 181102148. Yang ketujuh ada Salsadila Vivi Alaida dengan NIM 181102151. Kami akan menyampaikan materi tentang bab 5 dan 6, biaya sistem pengendalian, desain dan evaluasi sistem pengendalian manajemen. Biaya sistem pengendalian. Dalam sistem pengendalian manajemen memberikan satu manfaat pokok, yaitu probabilitas yang lebih tinggi, sehingga suatu karyawan akan mencapai tujuan perusahaan. Seorang manajer terkadang bersedia menggunakan biaya leasing atau brokerage untuk memperoleh manfaat ini. Namun manajer juga harus memperhatikan hal-hal lain. Biaya yang tidak langsung yang terkadang lebih besar daripada biaya langsung. Biaya sistem pengendalian. Yang pertama, biaya langsung. Biaya langsung mencakup seluruh biaya output of pocket, biaya moneter yang dibutuhkan untuk mendesain dan mengimplementasikan sistem pengendalian manajemen. Beberapa biaya langsung yang dimaksud seperti biaya pembayaran bonus tunai atau berasal dari kompensasi insentif untuk pengendalian hasil, atau biaya pemeliharaan staf audit internal secara relatif. Namun biaya lain seperti yang berkaitan dengan waktu yang digunakan karyawan dalam aktivitas perencanaan dan penganggaran atau kajian pratindakan hanya dapat diperkirakan saja. Yang kedua, biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung dapat dikurangi oleh biaya langsung pengendalian yang disebabkan oleh sejumlah efek samping yang merugikan, termasuk perubahan perilaku, mensif, penundaan pekerjaan, dan perilaku negatif. Beberapa biaya tidak langsung berasal dari efek negatif yang melekat pada penggunaan tipe pengendalian yang spesifik. Biaya tidak langsung yang lain disebabkan oleh buruknya desain sistem pengendalian manajemen atau implementasi tipe pengendalian yang salah pada situasi tertentu. Untuk membuat penilaian biaya keuntungan, manajer harus memahami efek samping, penyebabnya, dan konsekuensi biayanya. Beberapa efek yang dapat merugikan munculnya dari penggunaan pengendalian hasil keuangan, khususnya manajerial. 1. Perubahan perilaku. Perubahan perilaku merupakan efek samping yang berhubungan dengan sistem pengendalian manajemen karena dapat menyebabkan biaya tidak langsung yang signifikan pada suatu organisasi. Hal ini terjadi karena sistem pengendalian manajemen membuat dan sebenarnya mendorong perilaku yang tidak konsisten dengan tujuan organisasi. Namun, beberapa bentuk pengendalian personal atau kultural juga dapat menyebabkan masalah, di antaranya A. Perubahan perilaku pengendalian hasil. Perubahan perilaku terjadi ketika suatu organisasi menetapkan pengukuran hasil yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan karena organisasi terfokus hanya kepada hasil yang mudah diukur, sehingga hasil yang didapatkan tidak memuaskan. B. Perubahan perilaku pengendalian tindakan. Artinya, karyawan hanya fokus terhadap proses yang dilakukan,
namun mengabaikan hasil yang seharusnya dicapai. Hal ini menyebabkan tidak tercapainya tujuan perusahaan dikarenakan tindakan yang dilakukan karyawan tidak sesuai. C. Perubahan perilaku pengendalian personal. Hal ini terjadi dikarenakan perekrutan karyawan yang keliru, pelatihan karyawan yang kurang memadai, sehingga saat penerapan pengendalian personal salah dan dapat suatu tujuan perusahaan tidak tercapai. Kemudian yang kedua, gamesmanship. Gamesmanship digunakan untuk menunjukkan tindakan oleh karyawan untuk meningkatkan indikator kinerja mereka tanpa menghasilkan pengaruh ekonomi yang positif terhadap perusahaan. Bentuk utama dari gamesmanship diantaranya ada dua. Satu, menciptakan sumber daya stack. Dua, manipulasi data. Menciptakan sumber daya stack mencakup konsumsi sumber daya perusahaan oleh pekerja yang melebihi apa yang dibutuhkan, yaitu konsumsi sumber daya oleh karyawan yang tidak dapat dibenarkan begitu saja dalam hal kontribusinya terhadap tujuan perusahaan. Kemudian manipulasi data. Manipulasi data melibatkan pemalsuan indikator pengendalian. Manipulasi data terdiri atas dua bentuk dasar, yaitu pemalsuan dan manajemen data. Pemalsuan melibatkan pelaporan data yang salah, dalam artian bahwa data dirubah. Manajemen data melibatkan beberapa tindakan yang diambil untuk mengubah hasil laporan, seperti jumlah penjualan, laporan pendapatan, atau rasio utang atau saham, serta memberikan keuntungan ekonomis yang tidak nyata pada perusahaan dan bahkan terkadang menyebabkan kerugian. Kemudian manajemen data dapat dilakukan baik melalui cara akuntansi maupun cara operasional. Metode akuntansi manajemen data melibatkan intervensi dalam proses pengukuran. Kemudian yang ketiga, penundaan pekerjaan. Penundaan yang disebabkan pengendalian mungkin lebih besar, seperti yang timbul dari persetujuan yang membutuhkan beberapa tanda tangan manajer dari berbagai tingkatan dalam jenjang jabatan, atau dari memo yang tak berujung melalui beberapa tingkatan jabatan sebelum sesuatunya jelas. Dalam kondisi seperti ini, persetujuan yang dibutuhkan terkadang menghambat pelaksanaan, sehingga menghambat pasar serta respon konsumen. Kemudian yang keempat, perilaku negatif. Perilaku negatif mungkin disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya kondisi ekonomi, struktur organisasi, dan proses administrasi, baik secara terpisah maupun gabungan faktor-faktor tersebut. Selain itu, tipe karyawan yang berbeda akan terpengaruh oleh faktor-faktor tersebut secara berbeda pula. Yang pertama, perilaku negatif yang disebabkan oleh pengendalian hasil. Pengendalian hasil dapat menyebabkan perilaku negatif. Salah satu penyebab perilaku negatif muncul dari kurangnya komitmen karyawan terhadap target kinerja yang diterapkan dalam sistem pengendalian hasil. Perilaku negatif mungkin juga berasal dari permasalahan dalam sistem pengukuran. Kemudian perilaku negatif yang ditimbulkan dari pengendalian tindakan. Sebagian besar orang, khususnya para tenaga profesional, bereaksi negatif terhadap penggunaan pengendalian tindakan. Kajian pratindakan dapat membuat frustasi jika karyawan yang ditinjau tidak menganggap tinjauan tersebut memiliki tujuan yang bermanfaat. Pilihan pengendalian. 1. Pengendalian personal atau kultural. Pengendalian personal atau kultur layak menjadi pertimbangan pertama karena secara relatif pengendalian tersebut memiliki sedikit akibat yang merugikan dan secara relatif memiliki biaya out of pocket yang rendah. Mempertimbangkan pengendalian personal kultur terlebih dahulu akan membuat perusahaan mempertimbangkan seberapa reliabel bentuk pengendalian manajemen ini. Namun, pengendalian personal kultur hanya akan memenuhi syarat jika karyawan memahami apa yang diperlukan dalam peran utama mereka.
mampu bekerja dengan baik, didukung oleh struktur dan sistem keorganisasian, dan termotivasi untuk bekerja dengan baik tanpa penguatan tambahan dari perusahaan. Yang kedua, pengendalian tindakan mempunyai keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya, 1. Merupakan pilihan yang terbaik karena pengendalian terhubung secara langsung. Mungkin keunggulan pengendalian tindakan yang paling signifikan adalah bahwa pengendalian tersebut merupakan bentuk pengendalian yang paling tepat jika keunggulan tersebut benar-benar penting, sehingga suatu tindakan dilakukan dengan tepat terlebih dahulu. Seperti keputusan investasi yang penting, mungkin karena keputusan tidak mudah dibatalkan begitu saja. Yang kedua, dinilai sudah mencukupi, tidak lagi memantau hasil. Kelemahan: 1. Adanya pembatasan kemungkinan yang sangat tegas, melemahkan kreativitas, inovasi, dan adaptasi. Akuntabilitas tindakan khususnya dapat menyebabkan kecerobohan. Biayanya mahal. Pengendalian hasil: keunggulannya menjadi 3. Visibility dapat mempengaruhi ketika karyawan memperoleh otonomi yang signifikan. Biayanya relatif murah. Kelemahan: memberikan indikasi yang kurang sempurna. 2. Membebankan resiko kepada karyawan. 3. Tidak mengoptimalkan sejumlah target kinerja. Beberapa karyawan sama sekali tidak menginginkan otonomi. Pemilihan ketatnya pengendalian. Dalam perusahaan, ketatnya pengendalian merupakan hal yang paling menguntungkan. Manfaat potensial pengendalian yang ketat juga cenderung lebih tinggi ketika kinerjanya buruk. Beberapa bentuk pengendalian jika diimplementasikan dalam bentuk yang ketat, biayanya menjadi mahal. Selanjutnya yaitu mempertahankan pengendalian yang baik. Dengan adanya berbagai penyebab permasalahan di suatu perusahaan, untuk mempertahankan pengendalian yang baik melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu kritik pada SPM harus dibuat dengan hati-hati atau kewaspadaan. Yang kedua, perusahaan harus menyesuaikan dengan situasi yang ada dengan menggunakan penilaian, pengetahuan, dan wawasan terbaik yang ada. Studi kasus Diagnostic Product Corporation. Diagnostic Product Corporation mengimplementasikan sebuah program bonus kinerja baru untuk Amerika Serikat berdasarkan Field Service Engineers atau FSE pada tahun 2004. FSE adalah program bonus kinerja baru yang memberikan imbalan bagi pencapaian karyawan, bukan hanya lamanya waktu kinerja, dan tetap bekerja dengan memperhatikan tingkat perkembangan. Perusahaan berharap dengan dikeluarkannya program baru tersebut, karyawan akan lebih giat dalam bekerja. Diagnostic Product Corporation atau DPC adalah suatu perusahaan yang merancang, memproduksi, dan memasarkan instrumen laboratorium dan reagen yang dirancang untuk uji imunodiagnosis, pengawasan manajemen, dan pencegahan beberapa penyakit, termasuk gangguan tiroid, gangguan reproduksi, gangguan kardiovaskuler, alergi, penyakit karena infeksi, dan berbagai tipe kanker. Semua uji DPC dilakukan di vitro melalui sampel darah, urin, jaringan atau cairan tubuh yang lain. Produk DPC telah terjual di rumah sakit, klinik laboratorium independen, dan laboratorium kantor praktik dokter, seperti laboratorium forensik, penelitian, rujukan, dan dokter hewan. Penjualan produk melalui distributor independen serta melalui tenaga penjualan tersendiri. Secara historis, penjualan produk DPC ke luar negeri tercatat lebih dari 70% dari pendapatan, meskipun pada beberapa tahun terakhir, pertumbuhan penjualan domestik telah melampaui pertumbuhan penjualan ke luar negeri.
Field Service Organization. Field Service Organization milik DPC merupakan bagian dari Instrument System Division (ISD), fasilitas terbesar dari DPC. Instrumen dari fungsi R&D dan merupakan perusahaan jasa yang meliputi jasa teknik, manajemen kualitas jasa, dan US-based field service atau pendukung. Tujuan dari FSO adalah untuk berada di tempat yang dibutuhkan dalam 4-6 jam pada basis 24/7 hari. Perbaikan instalasi, pemeliharaan preventif, dan pengganti instrumen. Dapat kita lihat, perusahaan menginginkan karyawan untuk mengikuti setiap kebijakan dan peraturan yang dimiliki perusahaan dengan baik. FSO diharuskan untuk berada di tempat selama 4-6 jam dalam waktu 24 jam sehari. Orientasi dari Field Service Organization (DPC) berbeda dari beberapa perusahaan pesaing. DPC mengoperasikan Field Service Organization sebagai pusat biaya dengan menekankan pada penyediaan kepuasan pelanggan secara total. Beberapa pesaing DPC menjalankan Field Service Organization sebagai pusat laba yang seringkali menyebabkan mereka untuk lebih fokus pada pengurangan biaya daripada pelayanan pelanggan. Manajer Field Service mengawasi kinerja organisasi mereka dengan data ekstensif yang diringkas per produk, daerah, dan FSE. Kegiatan yang dilakukan berdasarkan pengendalian tindakan yang diambil perusahaan, khususnya dalam bentuk kebijakan dan prosedur, adalah cara yang efisien untuk membantu koordinasi perusahaan. Penyelesaian pada kunjungan pertama adalah faktor kinerja penting lainnya. Jika FSE tidak memahami pekerjaan yang akan mereka hadapi di lapangan, mereka tidak dapat menyelesaikan pada hari pertama. Kompensasi berdasarkan kinerja. Karena FSE, DPC membebaskan karyawan yang tidak memenuhi syarat untuk lembur. DPC menciptakan rencana kompensasi variabel. Rencana ini memberikan pembayaran secara kuartalan pada FSE untuk waktu kerja yang lebih dari jam kerja reguler. Kompensasi berdasarkan kinerja. Manajer DPC ingin memberikan bonus pada FSE-nya sesuai dengan kinerja mereka, bukan lamanya mereka bekerja, karena sebagian FSE-nya menghabiskan waktu mereka untuk memperoleh COP unit dan sebagian lainnya menyelesaikan pekerjaan mereka lebih awal. Program bonus didesain untuk mengukur metrik kinerja yang penting dari FSE yang berkaitan dengan aspek pekerjaan yang membawa kepuasan pelanggan total. Program bonus kinerja baru memberikan penghargaan pada insinyur field service baik poin maupun uang. Poin penghargaan atau uang berdasarkan kinerja FSE. Poin penghargaan atau uang didasarkan pada kinerja FSE untuk 6 hal. 1. Cross training. 2. Penyelesaian preventive maintenance atau PM. 3. Faktor kerja sama bagi PM. 4. Penyelesaian pada kunjungan pertama. 5. Tingkat panggilan kembali. 6. Fungsi administrasi. Dari poin penghargaan yang diimplementasikan oleh DPC, perusahaan menginginkan karyawan untuk mengikuti setiap prosedur yang ada dan menjalankannya dengan baik. Manajer Field Service mengawasi akumulasi poin sebagai indikator keberhasilan dan kegagalan fungsi mereka dan individu di FSE. Mereka melakukan umpan balik ini untuk melakukan perbaikan seperti dalam isi pelatihan dan pendampingan personil FSE. Tetapi sekarang mereka belum memutuskan bagaimana mereka memperoleh nilai imbalan untuk memperoleh poin pada akhir tahun 2004. Manajer Field Service puas dengan pengaruh awal dari program bonus yang baru.
Pengalaman awal dan rencana masa depan. Dari perspektifnya, program bonus menawarkan lebih banyak objektivitas dalam sistem. Manajer juga berpikir bahwa program bonus memiliki pengaruh positif pada perilaku FSA. 2. Manajer FSA memutuskan untuk membuat perubahan yang substantif. Mereka memutuskan untuk mengombinasikan kelompok instrumen untuk menghitung dalam satu keseluruhan tingkat panggilan ulang FSA. 3. Dengan pengendalian tindakan yang DPC ambil, manajer flight service telah mengimplementasikan pada FSA dengan baik. Dilihat dari kinerja FSA yang bagus dan hasil yang memuaskan, walaupun ada beberapa hal yang harus tetap diperbaiki dalam isi pelatihan dan pendampingan personil FSA. 4. Manajer flight service berharap dengan program bonus dan ditambah dengan mengombinasikan kelompok instrumen dapat mengembangkan perusahaan lebih baik lagi di tahun 2005 untuk menggerakkan beberapa area kinerja seperti persediaan suku cadang di luar penilaian yang bersifat subjektif pada kategori administratif.